Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Surepno selaku pembimbing mata kuliah auditing, dan tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillahi wa syukru ala ni'amillah. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bukti Audit dan Kertas Kerja yang akan disampaikan oleh para presentator nantinya. Untuk itu kami harap bagi semua teman-teman bisa menyimak video ini dari awal sampai selesai. Apabila nantinya ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Baik, sebelum presentasi kami mulai, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ahmad Sya'roni, kemudian Nana Dewi Mei Linawati sebagai presentator, kemudian Rizky Nurul Akidah sebagai presentator juga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama yaitu definisi dari bukti audit yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Yang pertama adalah definisi bukti audit dan kertas kerja. Bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Yang termasuk bukti audit ada dua. Yang pertama, catatan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan. Yang kedua, informasi lainnya yang berhubungan atau terkait dengan catatan akuntansi dan pendukung alasan logis dari auditor tentang laporan keuangan yang layak. Pilihan bukti audit dipengaruhi oleh 4 macam. Yang pertama, pemahaman auditor atas bisnis dan industri klien. Yang kedua, perbandingan antara harapan auditor atas laporan keuangan dengan buku dan catatan klien. Yang ketiga, keputusan tentang asersi yang material bagi laporan keuangan. Yang keempat, tentang resiko bawaan dan resiko pengendalian. Yang selanjutnya adalah kertas kerja audit atau KKA. Merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. KKA harus mencerminkan langkah-langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit. Manfaat kertas kerja dalam audit ada 4. Yang pertama, sebagai dasar perencanaan audit tahun selanjutnya. Yang kedua, sebagai catatan bahan bukti dan hasil pengujian yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas. Yang keempat, sebagai dasar supervise audit oleh supervisor. Setelah mengetahui definisi dari bukti audit, pembahasan selanjutnya yaitu konsep-konsep pada bukti audit. Konsep yang pertama yaitu keputusan bahan bukti audit. Seorang auditor mengenai bukti pendukung audit, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Langkah yang pertama yaitu prosedur audit mana yang akan digunakan. Dalam merancang prosedur audit, biasanya perlu perumusan dengan menggunakan istilah-istilah yang cukup jelas agar prosedur tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan audit. Setelah prosedur audit dipilih, selanjutnya yaitu menentukan jumlah sampel. Jumlah sampel di sini seorang auditor harus membuat keputusan tentang berapa banyak item yang harus diuji untuk setiap prosedur audit. Contohnya yaitu terdapat 6.000 cek yang tercatat dalam jurnal pengeluaran kas. Auditor dapat memilih ukuran sampel sebanyak 200 untuk dibandingkan dengan jurnal pengeluaran kas.
berarti ukuran sampel untuk suatu prosedur dapat berubah-ubah dari satu audit ke audit yang lainnya. Langkah berikutnya yaitu item atau transaksi. Adapun auditor dapat memilih 1 minggu dan memilih 200 cek pertama, kemudian memilih 200 cek dengan jumlah yang terbesar, memilih cek-cek secara acak, atau memilih cek-cek yang menurut pendapat auditor mengandung kekeliruan. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu kapan prosedur itu akan dilaksanakan. Biasanya dalam mengaudit laporan keuangan, klien menginginkan agar audit diselesaikan 1-3 bulan terakhir, 1-3 bulan setelah akhir tahun. Konsep yang kedua yaitu keadaan bukti audit yang menyimpulkan. Konsep di sini yang keadaan bukti audit yang menyimpulkan, seorang auditor harus memiliki pendirian bahwasanya pendapatnya adalah benar tanpa ada keraguan-keraguan sedikit pun. Faktornya yaitu pertama, kompetensi. Kompetensi sendiri di sini memiliki ciri-ciri yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Pertama yaitu relevansi. Yang kedua, independensi pemberi bukti. Kemudian keefektifan struktur pengendalian internal klien. Kemudian pengetahuan langsung dari auditor. Kemudian kualifikasi orang-orang yang memberikan informasi dan tingkat objektivitas. Tingkat objektivitas di sini, bukti yang objektif akan lebih dapat diandalkan daripada bukti yang banyak membutuhkan pertimbangan untuk memutuskan apakah bukti itu benar. Keadaan yang menyimpulkan yang kedua yaitu kecukupan bukti. Kemudian ketepatan waktu, hasil gabungan, dan masalah biaya dan meyakinkan bukti. Lanjut yang ketiga yaitu jenis-jenis bahan baku audit. Dalam memutuskan prosedur audit aman yang akan digunakan, ada beberapa kategori umum. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan atau perhitungan oleh dihubungkan dengan persediaan dan kas, tetapi dapat juga ditetapkan dalam memverifikasi surat-surat berharga, wesel tagihan, dan aktiva tetap yang berwujud. Kemudian konfirmasi, ada dokumentasi, observasi, pertanyaan terhadap klien, ketetapan mekanis. Yang terakhir yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan untuk menentukan apakah saldo-saldo perkiraan tampak wajar. Kemudian konsep-konsep pada kertas kerja akan dijelaskan di sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Saya Rizky Nurul Akidah dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep pada kertas kerja audit. Yang pertama, isi kertas kerja audit. Isi kertas kerja audit meliputi semua berkas yang dibuat mulai dari perencanaan sampai dengan hasil laporan audit yang terdiri dari program audit, hasil pemahaman terhadap pengendalian intern, analisa memorandum, surat konfirmasi, dan sebagainya. Secara lebih rinci, dokumen yang terdapat pada KKA meliputi aspek-aspek berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengujian dan evaluasi kecukupan serta efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga, review KKA. Yang keempat, pelaporan hasil audit. Yang kelima, monitoring tindak lanjut terhadap hasil audit. Dan yang terakhir yaitu prosedur audit, informasi yang diperoleh, serta analisa yang dibuat dan disimpulkan
oleh auditor. Dan yang kedua yaitu pedoman umum penyusunan KKA. Yang pertama yaitu hemat dan tepat. Hemat di sini berarti hemat waktu dan tenaga kerja dalam mempersiapkan, mengevaluasi, menyimpan, dan hal mencari dokumen ini kembali. Yang kedua yaitu jelas, sederhana, dan mudah dimengerti. Kertas kerja audit harus jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak memerlukan informasi tambahan. Yang ketiga yaitu relevan dan logis. Kertas kerja audit punya hubungan dengan masalah yaitu relevan dan cukup material untuk dimuat. Pemuatannya pun harus secara logis. Dan yang keempat yaitu lengkap dan akurat. Kertas kerja audit harus lengkap, akurat, dan mendukung hasil observasi. Dan yang kelima yaitu seimbang. Kertas kerja audit harus seimbang sehingga akan mengurangi kemungkinan impresi yang salah pada penilai, khususnya mengenai kerangka kerja. Dan yang keenam yaitu bersih. Kertas kerja harus disusun dengan bersih. Kertas kerja yang bersih akan kertas kerja saldo merupakan kertas kerja yang paling penting di dalam audit karena menjadi mata rantai penghubung antara akun buku besar klien dan item-item yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, schedule dan analisis. Istilah schedule dan analisis, kertas kerja ini digunakan secara bergantian, yaitu untuk menggambarkan setiap kertas kerja yang memuat bukti yang mendukung item-item dan kertas kerja neraca saldo. Yang ketiga yaitu memoranda audit dan informasi pengumat. Memoranda audit ini merujuk pada data tertulis yang disusun oleh auditor dalam bentuk naratif. Memoranda audit meliputi komentar-komentar atas pelaksanaan prosedur-prosedur audit yang terdiri dari lingkup pekerjaan. Yang terakhir yaitu ayat-ayat jurnal penyesuaian dan ayat jurnal reklasifikasi. Ayat jurnal penyesuaian yaitu koreksi atas kesalahan klien sebagai akibat pengabaian atau salah penerapan GAAP. Oleh karena itu, pada akhirnya ayat jurnal penyesuaian secara sendiri-sendiri atau bersama-sama akan dianggap material. Yang kedua yaitu asas selanjutnya yaitu ayat jurnal reklasifikasi. Ayat ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang benar dengan saldo akun sesuai. Yang keempat yaitu menyusun kertas kerja audit. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam menyusun kertas kerja audit. Yang pertama, judul. Setiap kertas kerja dalam judul ini harus memuat nama klien, judul deskriptif yang dapat mengidentifikasi isi kertas kerja, seperti rekonsiliasi bank. Yang kedua yaitu nomor indeks. Setiap kertas kerja harus diberi nomor indeks untuk tujuan identifikasi atau pengarsipan. Yang ketiga, referensi silang. Di sini data dalam kertas kerja yang diambil dari kertas kerja lainnya atau yang digunakan dalam kertas kerja harus diberi referensi silang dengan nomor. Dan yang keempat yaitu tanda koreksi. Tanda koreksi berupa simbol-simbol seperti tanda pengecekan yang digunakan dalam kertas kerja. Yang kelima, tanda tangan dan tanggal. Setelah menyelesaikan tugasnya masing-masing, penyusun atau review seperti tanda pengecekan yang digunakan dalam kertas kerja. Yang kelima, tanda tangan dan tanggal. Setelah menyelesaikan tugasnya masing-masing, penyusun atau review kertas kerja harus membubuhkan paraf dan tanggal pada kertas kerja tersebut. Dalam menyusun kertas kerja, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor terhadap kuantitas, bentuk, dan isi kertas kerja, yaitu sifat perakitan auditor, sifat laporan auditor, sifat laporan keuangan, daftar, dan keterangan yang perlu bagi auditor. Yang keempat, sifat dan kondisi catatan klien. Yang terakhir, tingkat risiko pengendalian taksiran. Yang kelima, pengarsipan kertas kerja audit. Di sini ada dua jenis pengarsipan. Yang pertama, permanen dan kini.
Yang pertama permanen, yaitu kertas kerja yang berisi informasi relatif tidak pernah mengalami perubahan. Dan yang kedua yaitu arsip ini, yaitu kertas kerja yang hanya dipakai bagi audit yang telah diselesaikan.